Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lihat eksotoksin dan endotoksin ya. Nah, dia dikatakan eksotoksin apabila dia dikeluarkan. Ekso itu keluar ya. Jadi dia dikeluarkan dari tubuh bakteri. Nah, ini eksotoksin seperti yang kita ketahui ini ada di gram positif. Jadi dia bisa mengeluarkan satu toksin atau senyawa racun ya, atau yang berbahaya ya bagi inang, itu senyawa yang berbahaya bagi inang. Kayak dia mengeluarkan eksotoksin. Tetapi kalau gram negatif seperti kita ketahui dia punya endotoksin tadi ya. Ya, ini endotoksin. Disebut endo itu apabila di dalam. Jadi maksudnya di dalam tubuh dia sendiri dia punya toksin. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa di outer membran gram negatif dia punya LPS ya. Ada antigen O ya. Kemudian ada lipid A. Itu bisa sebagai endotoksin. Jadi apabila dia mati, si bakterinya mati, maka dia mengeluarkan endotoksinnya. Tetapi kalau gram positif semasa dia hidup dia mengeluarkan eksotoksin. Nah, kita lihat lebih jelas mengenai eksotoksin. Biasanya eksotoksin dikeluarkan oleh bakteri yang bersifat gram positif ya. Dan kemudian dia dikeluarkan pada saat bakteri masih tumbuh atau masih hidup. Nah, secara senyawa kimia, toksin tersebut tersusun dari senyawa protein. Nah, kemudian apakah menyebabkan demam? Tidak ya. Jadi, tidak menyebabkan demam yang khas. Kemudian, apakah bisa dinetralkan oleh antitoksin? Ya, jadi apabila ada eksotoksin, maka bisa dinetralkan oleh antitoksin. Contoh kasusnya misalnya ada yang kena toksin dari Clostridium tetani ya, atau tetanus. Biasanya suka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas ya, biasanya langsung disuntik ya. Meskipun belum ada gejala kejang atau tetanus, misalnya ada seseorang menginjak paku berkarat gitu ya. Nah, itu pasti tindakannya itu dibawa ke vaskes kesehatan, kemudian disuntik antitoksin karena takut nanti ada Clostridium tetani yang mengeluarkan toksin karena sangat berbahaya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan LD50-nya atau lethal dose? 50% populasi, jadi dosis di mana mematikan 50% populasi. Nah, ini small atau konsentrasi kecil. Jadi dalam konsentrasi yang kecil pun itu sangat berbahaya, bisa mematikan 50% populasi hewan coba. Baik, kita lihat contoh-contoh bakteri yang menghasilkan eksotoksin. Di sini ada Corynebacterium diphtheria ya. Kita lihat ada Clostridium botulinum dan Clostridium tetani dan Vibrio cholera. Dia menghasilkan AB toksin atau racun AB, yaitu kompleks protein dari dua komponen, yaitu komponen A dan B. Nah, kita perhatikan ada yang sifatnya neurotoksin gitu ya. Jadi ini mempengaruhi sel saraf, sehingga apabila ada yang terkena toksin dari misalnya Clostridium tetani, maka nanti yang diserang ada sistem saraf, sehingga dia bisa kejang-kejang dan lumpuh. Oke, kemudian kita lihat AB toksin yang lain ada yang sifatnya enterotoksin. Nah, ini pada Vibrio cholera ya. Enterotoksin, entero itu usus ya. Nah, enterotoksin ini mempengaruhi usus halus sehingga mensekresikan cairan berlebihan ke dalam rongga usus. Jadi sehingga si penderitanya itu akan diare dan muntah-muntah. Nah, oke, kemudian kita lihat toksin yang lain ada Streptococcus pyogenes. Dia menghasilkan membran disrupting erythrogenic toxin. Nah, toksin yang bagaimana? Itu toksin yang merusak membran plasma dari kapiler darah. Ya, biasanya khususnya
di kapiler darah di bawah kulit, sehingga menimbulkan gejala bercak-bercak merah pada kulit. Oke, kemudian ada Staphylococcus aureus ya. Dia punya eksotoksin super antigen. Nah, super antigen ini bisa menghasilkan aktivasi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan pada penderita ya. Jadi, apabila super antigen ini dilepas, maka si penderita akan eh, berlebihan ya sistem kekebalan tubuh yang dilepasnya sehingga bisa menimbulkan shock dan kerusakan organ-organ tubuh. Kemudian kita lihat endotoksin. Nah, biasanya ini endotoksin memang ya dimiliki pada bagian tertentu yaitu membran luar ya. Jadi ini dimiliki oleh bakteri gram negatif ya. Kemudian secara kimiawi senyawanya bukan protein seperti pada eksotoksin ya, tetapi dia lipid ya atau lemak ya, lipid A. Nah, kemudian apakah menyebabkan demam? Ya, menyebabkan demam yang khas. Contohnya pada gram negatif Salmonella typhi penyebab penyakit tifus. Ya, dia akan menyebabkan demam tinggi. Nah, kemudian apakah bisa dinetralisasi oleh antitoksin? Tidak ya. Nah, kemudian bagaimana dengan LD50-nya atau lethal dose 50% populasinya? Ini relatif tinggi konsentrasinya. Jadi dia pada konsentrasi yang tinggi bisa menimbulkan kematian pada 50% populasi hewan uji ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan eksotoksin, berarti berbahaya mana? Lebih mematikan itu yang eksotoksin karena dia LD50-nya lebih rendah konsentrasinya dibandingkan dengan endotoksin. Nah, baik kita lihat endotoksin dan respon pirogenik atau demam ya. Nah, kita lihat gambar 1 itu ada makrofag ya. Makrofag itu menelan atau memakan ya. Ini bakteri gram negatif. Nah, kita lihat ada bakteri gram negatif itu akan mengandung endotoksin ya, dia ditelan oleh makrofag. Kemudian endotoksinnya dilepas ya ketika bakteri didegradasi pada vakuola makrofag. Nah, karena si endotoksinnya dilepas begitu si bakterinya mati ya, ditelan pada vakuola, maka si endotoksin yang dilepas itu menginduksi makrofag untuk memproduksi sitokin, yaitu sitokin IL-1 dan TNF-alfa. Nah, kemudian sitokin yang ini ya dilepas itu ke peredaran darah ya, ke peredaran darah dan kemudian mengalir menuju hipotalamus pada otak. Nah, pada otak ya, hipotalamus pada otak kemudian menghasilkan prostaglandin ya. Karena sitokin yang tadi menginduksi hipotalamus menghasilkan prostaglandin, kemudian peranannya itu meriset dari suhu tubuh menjadi temperatur yang lebih tinggi ya. Maka dihasilkan demam. Oke. Nah, contoh bakteri gram negatif yang menghasilkan gejala demam khas yaitu contohnya Salmonella typhi ya pada penyakit tipes di mana mekanisme yang terjadi adalah seperti ini. Menghasilkan endotoksin, bukan menghasilkan endotoksin ya, mengandung endotoksin ya, kemudian dilepas ya. Dan akan memicu menginduksi pelepasan sitokin tertentu oleh makrofag, kemudian akan mengalir menuju hipotalamus pada otak. Nah, kemudian menghasilkan prostaglandin yang akan meriset suhu tubuh menjadi tinggi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pewarnaan gram ya. Kita lihat dua gambar. Di sini ada gram positif dan ada gram negatif ya.
warnanya berbeda. Untuk gram positif ini cenderung biru ungu ya. Kemudian gram negatif itu cenderung pink merah ya. Nah, kenapa kita harus membedakan gram positif dan gram negatif dengan pewarnaan gram? Apabila pada satu kasus klinis ya dokter ingin melihat ini gram positif atau gram negatif penyebab penyakit pada pasien ini, maka itu sangat penting. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa suseptibilitas dari gram positif dan gram negatif terhadap antibiotik berbeda ya. Misalnya yang gram positif susceptible atau cocok ya bila diobati dengan penisilin maka dia mati. Tetapi kalau gram negatif dia tidak cocok, tidak susceptible. Susceptible-nya dengan antibiotik yang lain misalnya streptomycin tadi ya. Maka hal ini pewarnaan gram menjadi sangat penting di klinis. Oleh karena itu mari kita belajar mengenai pewarnaannya. Nah, tujuan pewarnaan gram sendiri yaitu untuk menentukan dalam sampel yang kita miliki itu menentukan apakah dia bakteri gram positif atau gram negatif ya. Kemudian kita lihat struktur dinding sel ya, karena prinsipnya ada di sini. Kenapa kita bisa mewarnai bahwa gram itu berbeda? Karena mereka punya struktur dinding sel yang berbeda. Nah, seperti yang telah kita pelajari tadi, gram positif itu struktur dinding selnya tebal dan sederhana ya. Nah, kandungan lipidnya atau lemaknya tipis, tapi kandungan peptidoglikannya tebal ya. Oke. Tetapi kalau gram negatif itu tipis namun kompleks ya, karena dia ada beberapa lapis ya, ada outer membrannya. Dan kandungan lemaknya tebal, tapi peptidoglikannya tipis. Jadi berbeda antara gram positif dan gram negatif. Kita lihat mekanisme pewarnaan gram ya. Nah, penambahan kristal violet akan menyebabkan bakteri berwarna ungu ya. Kemudian ada lugol ya sebagai pemantik akan menyebabkan warna kristal violet yang tadi lebih melekat pada bakteri. Nah, kemudian yang ketiga ada penambahan alkohol. Nah, alkohol di sini berfungsi sebagai dekolorisator ya atau peluntur. Namun, karena susunan dinding bakterinya berbeda, maka pada gram negatif dia menyebabkan lipidnya terekstraksi sehingga memperbesar daya rembes dan permeabilitasnya. Jadi, kompleks kristal violet iodium yang telah ada di dinding sel ya dapat diekstraksi karena selnya itu lemaknya tebal, kemudian peptidoglikannya tipis ya. Jadi luntur begitu ya. Pewarna pertama yaitu kristal violet. Nah, sehingga kehilangan warna dan warnanya menjadi kosong lagi ya, transparan lagi. Tetapi kalau pada gram positif karena lipidnya rendah, kemudian peptidoglikannya tebal, maka penambahan alkohol itu tidak menyebabkan terekstraksi, tetapi lipidnya terdehidrasi sehingga si ukuran pori-pori mengecil ya, permeabilitas berkurang sehingga kompleks violet iodium itu tidak terekstraksi atau tidak luntur ya. Jadi bakteri tetap berwarna ungu. Oke, kemudian langkah selanjutnya ada pemberian cat penutup ya atau pewarna pembanding yaitu dengan safranin berwarna merah sehingga bakteri yang gram negatif yang tadi sudah kehilangan warna akan mengambil warna merah dari safranin. Tetapi untuk gram positif karena tadi sudah terisi warna ungu dan tidak luntur maka warna merahnya tidak diserap lagi. Oke. Nah, ini sama ya, ini mekanisme pewarnaan gram ya. Kita lihat langkah ya, langkah pewarnaan. Kan asalnya tidak terwarnai ya, tidak diwarnai. Kemudian ditambahkan kristal violet.
Jadi gram positif menjadi ungu, gram negatif jadi ungu juga. Kemudian pakai iodin pemantek ya, menjadi ungu ya. Ungunya semakin kuat begitu ya. Kemudian ditambahkan alkohol sebagai dekolorisator ya atau peluntur. Tapi yang gram positif itu karena lapisan peptidoglikannya tebal ya. Jadi dia mencegah hilangnya warna kristal violet ya selama proses dekolorisasi. Maka dia tetap violet atau tetap ungu. Tetapi kalau gram negatif itu peptidoglikannya kan tipis ya. Sehingga tidak mampu menahan warna dan kemudian bakteri mengalami dekolorisasi ya, jadi luntur. Oke, jadi dia warnanya jadi clear lagi, jadi tidak berwarna ya. Kemudian ditambahkan safranin yang kristal violet menjadi warna ungu tetap ya. Yang gram positif ya maksudnya. Gram positif gram ungu, tapi gram negatif dia menjadi merah karena menyerap warna dari safranin. Baik, ini prosedur pewarnaan gram yang mungkin telah dikerjakan pada praktikum ya atau akan dikerjakan pada praktikum. Yang kita perlukan ada kristal violet ya, dibubuhkan ya pada preparat yang sudah mengandung bakteri yang sudah difiksasi ya. Kemudian dicuci dengan air, kemudian pakai nugol ya. Kemudian ada alkohol sebagai dekolorisator ya. Kemudian ada sapranin sebagai pewarna kedua ya atau pewarna pembanding. Nah, ini akan dikerjakan nanti di praktikum dipandu oleh tim praktikumnya. Hasil pewarnaan gram positif warnanya ungu ya, gram negatif warnanya merah. Contohnya gram positif batang itu Bacillus subtilis. Contoh bakteri gram positif kokus itu Staphylococcus aureus. Gram negatif batang itu contohnya Escherichia coli ya. Kemudian gram negatif kokus contohnya ada Neisseria gonorrhoeae. Nah, ada catatan penting untuk pewarnaan gram ini. Oke, kita baca ya. Pewarnaan gram ya tidak selalu menghasilkan ya hasil pewarnaan yang jelas ya. Oke. Nah, jadi spesies-spesies yang berbeda itu akan berbeda juga hasil pewarnaannya ya. Juga nah ini catatan yang penting. Kultur gram positif ya, itu harusnya kan warnanya ungu ya. Often turn biasanya juga ya sering gitu ya. Sering berubah menjadi seperti gram negatif. Jadi sering berubah warnanya kemerahan ya. Jika apa? Jika mereka terlalu tua kulturnya. Nah, ini yang harus diperhatikan pada pewarnaan gram. Gram positif yang harusnya ungu, bila kulturnya itu terlalu tua atau dilamakan gitu ya, maka akan berubah menjadi seperti gram negatif ya, kemerahan atau tidak terlalu ungu, jadi pink gitu ya. Jadi tidak jelas juga ini gram positif atau gram negatif. Contoh kasusnya, misalnya pada pemeriksaan klinis ya, itu ada pewarnaan gram ya, misalnya dari pewarnaan dari sampel dahak. Nah, pada pemeriksaan bakteriologi itu tidak boleh dilamakan ya. Lebih baik cepat begitu. Dalam kisaran 2 jam lah dahaknya nanti kemudian diperiksa ya. Berarti kan masih segar. Nah, warnanya juga akan jelas gramnya. Tetapi misalnya dibesokkan gitu ya. Dibesokkan, apalagi tidak disimpan di suhu kulkas misalnya ya. Disimpan saja di suhu ruang. Maka kulturnya atau bakterinya akan menua ya. Akan tua, kemudian nanti gramnya juga, pewarnaan gramnya akan nanti bias ya. Jadi gram positif harusnya gram positif, tapi nanti pas dilihat, pas diwarnai bingung. Kok gram positif
Ini sepertinya Streptococcus ya. Misalnya Streptococcus, kokus berantai, harusnya warnanya ungu ya, ungu jelas begitu ya. Tetapi warnanya pink kemerahan. Saya jadi bingung ini gram positif atau gram negatif. Ternyata pas ditanyakan, oh ternyata sampelnya udah lama, ini yang kemarin, misalnya seperti itu ya. Jadi khusus pada pemeriksaan bakteriologi itu harus disegerakan untuk diperiksa.